Tutup kena rapat, baru bawa sendoknya ke sana. Saya gitu pencocok. Cocok mi saya, Pak. Aman mi. Kita aja tenang. Sudah, Pak. Sudah itu, sudah. Kasih air panas, kasih penuh. Nggak ada air panasnya? Hah? Kasih penuh, Pak. Itu kasih penuh. Warna cepat kok saya warna biru. Saya laptop. Jadi mulai nanti.
Bagaimana Pak? Bisa dimulai Pak? Ya, bisa Bu. Kalau begitu saya mulai, saya yang jadi coach dulu, Dik. Oh ya Bu. Tangku mobil. Yang bunga. Yang bunga. Negeri Bu. Yang bunga mana? Baik. Kita mulai Pak ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak Pak? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Tapi ada problem Bu yang saya hadapi di sekolah. Ada yang bisa saya bantu Pak? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita bicara sebentar Bu? Tentu saja Pak, kebetulan saya tidak ada kegiatan saat ini. Mau bicara apa Pak? Apa kira-kira yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini Pak? Saya baik Bu. Saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Mungkin setelah saya bicara sama Ibu, saya bisa dapatkan gambaran tentang apa yang saya pernah lakukan, yang perlu saya lakukan Bu. Masalah apa itu Pak? Jadi ceritanya begini Bu. Ada satu siswaku Bu di sekolah. Bilang itu pada saya saat mengajar waktu bahasa Indonesia Bu, karena kebetulan tidak ada guru kelasnya Bu, jadi saya yang biar itu waktu tidak bersemangat belajar Bu, sampai tugas malas kena kerja. Ini yang saya pusing ini, kenapa ini anak bisa begini padahal sebelumnya tidak begini Bu. Baik Pak. Tadi Bapak bilang ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar dan malas mengerjakan tugas. Yeah, apakah Bu. Bapak sudah menelusuri apa penyebab dari permasalahannya ini Pak? Sudah sebenarnya Bu. Sudah bisa panggil itu anak dan menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak suka belajar di bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan tak Pak, mengapa dia begitu tidak suka dengan pelajaran itu Pak? Iya, jadi begitu saya mengamati dan menanyakan langsung ke anak itu Bu, ternyata anak itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia Bu. Yang dia suka katanya itu pelajaran yang di lapangan. Karena teks yang disajikan katanya Bu terlalu panjang nih. Jadi anak itu malas membaca, malas mengikuti pelajaran. Perasaan pengamatan saya Bu, karena bahasa Indonesia kan memang rata-rata panjang itu teksnya bacaannya betul begitu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan yang ada pada murid tersebut, Pak? Jadi tentunya Bu, saya mau murid tersebut ini mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Karena seperti pelajaran yang lainnya Bu, jangan cuma bahasa Indonesia saya yang dia suka semua pelajaran sama-sama dengan murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Pak? Jadi begini Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya
kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu. Sehingga anak tersebut tidak bersemangat untuk ikutan. Nah, mengikuti pelajaran, Bu, yang saya terapkan. Jadi, yang saya lakukan adalah menerapkan metode pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, saya mungkin juga kurang speaking, Bu. Mungkin juga pelajaran yang menarik, mungkin salah satu. Enggak bagus jaringan tak barangkali Pak, kurang bagus jaringan tak Pak. Halo, halo, Iya, dengar Bu? iya anu ki gambar tak kayak melengket-melengket. Kuat Ibu. Oke, saya ulang coba Bu. Ya. Bagus Ibu. Pak, lanjut Pak, silahkan. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya Bu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu. Sehingga anak itu tidak tertarik, tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang saya mau lakukan ini Bu, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Nah mungkin juga saya memperbanyak speakingnya Bu, karena selama ini kayaknya saya kurang speaking Bu. Jadi agak supaya siswa itu berminat untuk belajar Bu, begitu. Baik Pak. Apa ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Kalau metode Bu, iya ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah itu saya lakukan Bu, membuat ice breaking dengan apa ini, pesan berantai. Waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, jadi saya buatkan kelompok dan menyampaikan pesan itu secara berantai Bu. Jadi secara otomatis siswa itu membaca teks, tetapi yang saya lakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran, hasilnya seluruh siswa terlihat Bu, pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, begitu bisa lihat Bu kalau itu pakai. Luar biasa Pak. Jadi misalnya kita rating ini Pak dari angka 1 sampai 10, masuk di poin berapa itu kira-kira Pak metode yang Bapak terapkan untuk menarik minat belajar murid Bapak? Kalau saya berikan peringkat itu ratingnya Bu di antara 8 atau 9 Bu. 8 atau 9, baik Pak. Iya. Jadi apa rencana tak selanjutnya yang akan kita lakukan dan bagaimana kira-kira langkah-langkahnya Pak? Jadi rencana aku Bu sekarang yang mau kulakukan ini, saya akan terus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu kayaknya. Dan juga diselingi ice breaking Bu, karena saya sadar saya selama ini kurang ice breaking. Ice breaking-nya mungkin ya menarik, seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan Bu sama kita. Tentunya saya juga akan mengupdate informasi terkait cara mengajar, Bu yang berpihak pada murid, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai Bu. Baik Pak, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini Bu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya juga mengkomunikasikan Bu ke wali muridnya, orang tua siswa. Kira-kira Begitu. berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan itu Pak? Sepertinya tidak lama Bu, tidak butuh waktu lama. Karena yang saya terapkan ini secepat mungkin Ji. Hanya mungkin pencapaiannya yang dibutuhkan waktu lama Bu, karena tidak ada yang instan Bu. Begitu Bu. Betul Pak. Kapan Bapak bisa mulai melaksanakan rencana ini Pak? Secepatnya Ibu.
secepatnya Bu, saya akan lakukan agar murid mendapatkan apa namanya ini, hak mereka, begitu Bu. Sehingga pembelajaran terlaksana sesuai yang dibutuhkan murid Bu, maupun saya sebagai guru atau pendidik Bu. Baik Pak Andi Pangeran. Pak Andi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Pertama Bu, pasti saya akan konsisten Bu. Dan terus mengupdate informasi Bu, itu yang utama. Kedua, selanjutnya Bu banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi berarti baik dengan guru-guru hebat yang ada di sekolahku Bu. Maupun sebenarnya di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetisi diri saya Bu. Saya juga aktif sebenarnya di luar sekolah Bu. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode. Kalau banyak pengalaman yang saya lakukan di luar sekolah Bu, kayak pelatihan apa dan lain-lain, supaya gaya belajar saya menarik, sehingga kehadiran saya di kelas dirindukan oleh murid saya Bu, begitu. Baik Pak, adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan Pak? Di sekolah sebenarnya Bu, saya dapatkan dukungan sarana dan prasarana, dukungan moral juga Bu saya dapatkan mungkin kembali mami ini ke diriku, internal diri saya ini, dalam diri saya Bu, untuk konsisten menjalankannya Bu ini kegiatan. Baik Pak, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang ini Pak? Alhamdulillah, Masya Allah Bu, lega sekarang Bu, lega. Dan sekarang sekali rasanya Ibu bisa menemukan saya solusi dari hasil pembicaraan kita ini Bu. Syukurlah Pak. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup nih Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya Bu, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapat Bu. Gitu Bu. Baik Pak. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Saya juga senang Pak bisa saling berbagi. Sukses ya Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya. Kita ganti peran lagi Pak ya. Saya lagi Budi. Iya, kita yang host Kak. Hosting Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang Bu mendengarkan Ibu dalam keadaan sehat. Tapi saya amati Bu, hari ini Ibu kelihatannya tidak bersemangat Bu dan seceria biasanya. Biasanya kan Ibu energik, biasanya Ibu kan happy kalau di sekolah begitu Bu. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung Pak, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu Pak? Mohon maaf Pak ini jika sebenarnya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah Pak, insya Allah Bu. Ada waktu kok. Dan jangan sungkan Bu, santai saja Bu. Ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sebelumnya. Jadi begini Pak. Beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman Pak. Pikiran saya
tidak bisa tenang. Oh, jadi kalau begitu Bu, apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi nyamanan itu? Dan kira-kira apa Bu, ya apa Ibu yang harapkan dari segi pembicaraan kita ini Bu? Saya harap saya bisa mendapatkan ketenangan Pak setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Pak. Oh baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya harap saya bisa menemukan solusi Pak, solusi dari masalah saya ini Pak. Oh begitu Bu, semoga Bu, nanti kita bisa mendapatkan pencerahan Bu, amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya, seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Begini Pak Andi, Pak Andi ingat tidak beberapa hari yang lalu itu Bapak Kepala Sekolah melakukan kunjungan di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, eee, oh iya Bu, bagaimana Bu? Kira-kira apa yang membuat Ibu ditegur dari kepala sekolah Bu? Saya ingat itu waktu Bu, kepala sekolah menghampiri kelasnya Ibu. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Oh tidak serius Ibu, tidak serius seperti apa itu Bu masalahnya? Itu Pak, Bapak Kepala Sekolah mengkritik saya eh, tentang kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan murid-murid saya, Pak. Oh kesepakatan kelas yang bagaimana itu Bu? Apakah kesepakatan kelas, memberikan hukuman fisik atau apa Bu sehingga dikritik? Begini Pak, jadi sepertinya beliau itu kurang berkenan ketika saya membuat kesepakatan kelas dengan mencantumkan salah satunya memberikan denda kepada murid ketika melanggar tata tertib dan tidak melaksanakan piket. Oh, jadi begitu, Bu, masalahnya. Masalahnya itu seperti apa, Bu? Seperti apa itu masalahnya? Saya sejujurnya Pak menyampaikan kepada beliau bahwa saya ketika membuat kesepakatan kelas ini bersama siswa, kesepakatan kelas itu dengan ketika saya membuat kesepakatan kelas itu dengan mencantumkan memberi denda jika siswa Oh, iya. melanggar tata tertib seperti piket kelas. Nah, itu juga bersama murid-murid saya dan murid-murid saya juga yang mengusulkan untuk itu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu, Bu. Nah, kalau begitu, saya mau bertanya, coba, Bu, saya mau bertanya sama kita. Selama ini apakah apa yang Ibu lakukan dengan melakukan denda membayar terhadap murid yang ada di kelas, Bu? Contohnya seperti apa, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya Oh. mencantumkan itu juga karena kesepakatan bersama dan usulan dari murid-murid saya juga. Nah, murid saya, Pak, membayar denda. Nah, kemudian saya kembalikan lagi ke kelas sebagai kas untuk keperluan kelas, misalnya untuk membeli penghapus papan tulis kah, membeli apakah, seperti itu Pak. Oh, berarti pembayaran denda ini Bu, bukan untuk kita Budi, tapi untuk Bukan. keperluan kelas Ji. Iya Pak. Oh, jadi kenapa Bu menggunakan denda sebagai apa? Sebagai tadi pada murid kita tidak mengerjakan tugas begitu Bu atau tidak piket itu didendam itu Bu.
Iya Pak, saya melakukan itu supaya murid-murid saya itu sadar, dengan melanggar otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi untuk membayar denda, sehingga uang jajan mereka menjadi berkurang dan tidak melakukannya lagi Pak, seperti itu. Sebenarnya itu bagus Bu, carata tentang keseluruhan kelas ya mewajibkan anak untuk membayar denda supaya tujuannya itu positif ketika anak sayang pada uang jajannya yang harus digunakan untuk dapat lebih giat belajar lagi sebenarnya Bu. Jadi sayang ini kalau sayang uangnya anak cocok sebenarnya itu Bu. Iya. Yeah. Tapi begini Bu, bagaimana hasilnya? Saat Ibu melakukan sanksi, sanksi seperti sanksinya Bu, kita ketahui kan Bu, kondisi ekonomi murid kita Bu berbeda-beda Bu. Ada yang ekonominya mampu, tapi ada juga ekonomi yang kurang mampu Bu. Oh iya, betul juga Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana? Dan selama ini saya menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid saya, Pak. Oh iya Bu. Jadi sekarang Bu, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi bagaimana Bu? Iya Pak, saya berniat untuk meninjau ulang kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya, Pak. Oh iya Bu, sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Kira-kira Bu masih ada hal lain yang Ibu akan lakukan? Iya, saya sebuah rencana yang saya merencanakan Pak akan menemui kepala sekolah dulu Pak ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada beliau bahwa saya akan meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama dengan murid-murid saya, Pak. Subhanallah Bu, luar biasa Bu. Luar biasa langkah Bu untuk menyelesaikan yang Ibu ambil. Sudah sangat setuju Bu dengan ide itu Bu. Alhamdulillah Pak ya. Syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur Pak, saya takut salah dan mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Pak. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang Bu, bersyukur karena Ibu sudah lega. Terus saya sudah rencanakan tadi Bu, komitmen apa yang Ibu untuk menjalankan rencana Ibu. Adakah batasan deadline waktunya Bu? Kenapa Pak? Ada kebatasan waktunya Bu yang Ibu tadi rencanakan? Iya Pak, mengenai hal itu insya Allah secepatnya saya akan eksekusi Pak. Oh iya Bu, bagus Bu. Lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira Bu yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut itu? Nah, terkait masalah ini Pak, ini juga dalam pikiran saya Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya untuk meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat Pak. Oh, ide yang bagus Bu, ide yang bagus. Semoga semuanya dapat terselesaikan Bu dengan secepatnya Bu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria lagi Bu, seperti biasanya. Iya Pak, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas waktu dan semua saran baik Bapak, masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Pak.
Amin amin amin, ya rabbal alamin, Bu. Sama-sama, Bu. Jadi ini mohon maaf Pak Di, kebetulan saya ini mau lanjut menyelesaikan pekerjaan saya, Pak. Iya, Bu, silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak ya. Iya, Bu, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sampai Sudah nih, betul? Iya, sudah Iya, selesai. Tanya Bapak coba. Tabe Pak, kelompok 5 sudah selesai Pak. Ya, cepat sekali waktu berlalu, Bu ya. Iya, pas 30 menit. Pas 30 menit, iya. Iya. Boleh. Ya, silakan Bu Ibu bergabung di ruang utama. Ya. Iya, Pak. Jadi saya keluar di sini, Pak Di. Boleh. Dan saya hentikan rekamannya dan tunggu sebentar, malam saya kirimkan. Iya, saya matikan. Saya keluar dari sini, Pak Di. Saya ke room utama. Iya, siap-siap. Iya, Pak. Terima kasih.